cara metode pencabutan gigi biasa aja. Biasanya dok. Ada juga tidak dok yang datang kemari cuman sekedar hanya untuk passion? Kalau untuk passion sih banyak Banyak sih. ya, dok. Karena kalau zaman sekarang ini pemasangan behel untuk gigi ini udah menjadi sebagian dari trendy di masa kini kan Masa gitu kini, kan. ya. Selain behel kan ada juga veneer kan, itu ada lagi kan. Ada banyak gitu. Tergantung selera masing-masing. Kalau untuk fashion banyak kan gitu. Cuman fashion yang bagaimana yang kita lakukan, fashion supaya tidak merusak, kita bikin Postur, tidak ya. bergerak. Fashion yang kita pertahankan posisi awal, jangan sampai dia bergerak ke yang tidak kita inginkan kan begitu. Jadi dok kan banyak juga tuh yang jenis behel yang dijual di luar sana tuh bahkan ada yang murah mulai dari 10.000, 50.000 sampai 100.000. Nah itu caranya kan saya pernah lihat juga masangnya mandiri dok, dan itu ada kawatnya di belakang. Kemungkinan itu dapat merusak gigi. Jadi menurut dokter tuh gimana dok? Rekomendasi atau Itulah tidak? tadi, karena kebanyakan orang maunya instan, itu namanya instan kan gitu kan, dan orang mau mendapatkan uang dari itu secara lebih instan ya begitu. Dan orang juga pasien nih khususnya mau mendapatkan, dia mau gaya tapi dengan harga yang seminimal mungkin. Nah, dengan cara apapun bakal tanpa memikirkan resikonya, pasien tuh bakalan mau kan gitu. Kalau saya bilang sih itu sangat berbahaya. Berbahaya dok. Karena saya pernah menangani kasus seperti itu, dia memasang behelnya itu dengan harga 150.000 dari ahli gigi, tapi saya nggak bisa menyebutkan dari mana ahli giginya. Dan ahli giginya itu door to door, datang-datangi ke rumah, kan gitu. Jadi setiap dia mau kontrol, ahli gigi itu siap ditelepon untuk datang ke rumahnya. Nah, itu saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Kemarin pasien saya itu giginya jadinya hancur berantakan, dan tukang gigi ahli giginya itu tidak bertanggung jawab, Kabur ya dok? kabur. Nah, jadi itu tidak dianjurkan lah, karena bukannya jadi bagus gigi kita, malah jadi makin hancur. Nah untuk yang mau masang behel seperti yang saya bilang tadi, silakan datang ke dokter gigi untuk hasil yang pastinya sangat bagus. Rekomendasi juga dari saya itu kalau misalkan pasang behel dari usia berapa, kemudian usia akhir yang maksimal usia itu sampai usia berapa dok? Kalau usia untuk efektifnya untuk pemasangan behel ini di saat usia tumbuh kembang kita tuh lagi matang-matangnya. Misalkan untuk remaja itu usia paling efektif tuh usia 17 tahun. 17 tahun paling efektif. Ada juga pemasangan behel yang untuk anak-anak ada. Ada ya, dok? Ada. Usia berapa dok untuk anak-anak? Usia yang paling, tapi itu bisa jenis behelnya berbeda. Berbeda ya dok, sama Berbeda yang dewasa jenis ya? behelnya sama yang dewasa punya. Jadi kalau efektifnya untuk remaja di usia 17 tahun sampai maksimalnya dewasa usia 40 tahun atau 45 tahun ke atas lah. Gitu ya, dok. Tergantung dari jumlah giginya yang masih tersedia. Kalau Mungkin kan tinggal 2 gigi iya, kita benar, pasangi dok. behel kan nggak mungkin kan? Mungkin ya dok, nanti jadinya bukan pasang behel. Nanti dok, usia yang disebutkan tadi waktu untuk merapakannya juga berbeda ya dok? Berbeda. Lebih cepat usia remaja ketimbang usia yang sudah dewasa. Udah lanjut usia. Lanjut gitu usia. kan. Beda banget. Jadi untuk yang para remaja giginya bermasalah yang mau merapatkan, silakan yang seperti saya bilang tadi datang ke klinik Dr. Maulana Akbar. Pastinya rekomendasi. Next, lanjut pertanyaannya dok. Nah dok, ini banyak nih orang yang salah kaprah setelah pasang behel, kemudian mereka datangnya terserah mereka. Sebenarnya dok direkomendasikan berapa bulan sekali untuk kontrol gigi dok? Kalau direkomendasikan tuh sesuai dengan pergerakan gigi tadi itu, sang dokter harus teliti untuk terhadap pasiennya, dan pasiennya dianjurkan untuk lebih kooperatif apa yang disarankan oleh dokter giginya. Jadi keberhasilan behel ini bisa tercapai seandainya kalau pasien dan dokter ini sama-sama kooperatif. Sehingga keberhasilan untuk behel tadi ini bisa dapat tercapai. Bisa lebih cepat ya dok? Lebih cepat. Jadi kalau untuk normalnya biasanya waktu kontrol itu dia kalau memang kita mau cepat pergerakannya itu kalau saya pribadi 2 minggu sekali.
2 minggu 2 sekali. minggu sekali itu untuk kita lakukan check up ulang. Check up ulang. Nah, kemudian kalau selambat-lambatnya kalau sama saya itu 1 bulan selambat-lambatnya. Itu udah bulan. paling lambat itu. Lebih dari 1 bulan itu udah giginya sudah berantakan. Sudah tidak ada fungsinya lagi behel itu ya dok? Biasanya tidak berfungsi, malah jadinya merusak. Merusak ya dok? Merusak. Jadi dianjurkan nih ikutilah apa kata dokter gigimu. Misalkan kamu disuruh datang itu 2 minggu lagi, datanglah. Ataupun misalkan disuruh dokter gigimu itu di minggu depan harus datang ya untuk kita rubah yang begini. Itu namanya kerjasama antara pasien dan juga dokter giginya. Gitu. Nah untuk yang bandel, yang ya udahlah nanti aja untuk ganti atau kontrol, mulai dari sekarang prinsipnya diubah. Jika ada yang sakit gigi ini biasanya terjadi nih dok di kalangan usia. Jika ada yang sakit gigi, dianjurkan tidak dok untuk langsung dicabut? Tidak dianjurkan. Kenapa dok? Nah itulah dia kenapa tidak boleh langsung. Itu bakal berpengaruh sama kalau orang dulu bilang pencabutan gigi itu ngaruh nggak dok? Bisa lari ke mata. Ya itulah dia. Kenapa tidak boleh urat-urat kita, urat saraf gigi kita nih pada saat gigi lagi sakit kita cabut bakalan menegang. Itulah yang berefek ke mata. Ternyata itu bukan hoax dok? Itu bukan hoax, Fakta. Cuman kalau dia tadi itu dalam kondisi yang lagi sakit dicabut. Lagi sakit. Jadi dok kalau misalkan mau cabut disarankan? Cabut itu disarankan kalau mau pasti dokter gigi itu mensarankan untuk konsumsi obat terlebih dahulu minimal 2 hari. Minimal 2 hari. Untuk supaya dia itu reda dulu rasa sakitnya, baru kita lakukan pencabutan gigi tersebut. Gitu ya dok. Nah, jadi ada proses yang perlu dicapai. Jangan langsung sakit dengan secara emosi atau pengen nggak sabar nih langsung dokter gigi ingin cabut, nggak dicabut marah-marah. Itu tidak benar ya dok? Iya tidak benar. Dan satu hal lagi, jangan karena kita sudah terlalu letih dengan gigi kita yang sakit ini, jadi kita pergi ke dokter gigi. Pas saat ditanya dokter gigi sedang sakit? Tidak katanya. Tidak. Padahal nyatanya sedang sakit. Jangan kita bohongi dokter gigi kita kalau tidak mau menerima resiko yang fatal. Selain tadi saya bilang tadi bisa lari ke mata juga tentu. Efek lebih fatalnya apa lagi? Pendarahan yang banyak dikeluarkan dari efek pencabutan gigi itu. Darah terus menerus keluar ya dok. Yang rugi adalah diri kita sendiri, pasien tersebut ya dok. Ada satu lagi pertanyaan terakhir dok. Cara menghilangkan karang gigi apakah boleh dilakukan di rumah dok? Kalau menurut saya pribadi sih itu tidak boleh sama sekali. Karena apa? Alat yang digunakan itu pasti alat seadanya, dan alat itu tidak direkomendasikan untuk pasien tersebut ataupun personal untuk membersihkannya, melakukannya sendirilah untuk melakukan pembersihan karang gigi itu, karena bakalan beresiko untuk dirinya. Resiko untuk dirinya kenapa? Pertama, bisa membuat giginya itu yang tadinya tidak berlubang bisa jadi berlubang. Yang tadinya bisa juga yang tadi gusinya sehat-sehat aja bisa malah jadi bengkak-bengkak. Apalagi yang tadinya gusinya tidak gampang berdarah jadi gampang berdarah. Nah dok, kan dokter gigi atau orang sekedar taunya cuman cabut gigi, pasang behel atau lainnya. Sebenarnya dok, di dokter gigi atau klinik gigi tersebut itu bisa praktik apa saja yang bisa dilakukan dok? Sebenarnya kalau untuk berkaitan dengan rongga mulut itu dokter gigi bisa melakukannya. Misalkan terdapat kanker mulut, itu dokter gigi. Itu yang spesialisnya bedah mulut kan begitu kan. Kemudian lagi untuk kelainan gigi ini ataupun ada terdapat benjolan di gusi segala macam, itu ke dokter gigi kan gitu kan. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan di dokter gigi nih. Kemudian pembersihan karang giginya, kemudian lagi penambalan gigi, kemudian kalau apa pencabutan gigi udah pastilah ya kan. Dan kalau memang pun giginya itu nggak mau dicabut, kita juga punya solusinya, perawatan saluran akar gigi. Gigi itu kita pertahankan, itu namanya perawatan saluran
akan gigi, tapi prosesnya panjang. Panjang ya, Dok. Nah, kemudian apa lagi yang bisa dilakukan, Dok? Ya, seperti yang artis-artis lakukan, veneer. Veneer. Veneer bisa kita buat. Apalagi bleaching, putihkan gigi itu bisa kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada dokter tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya yang ada di sosial media. Semoga terjawab. Nah, untuk yang malas-malas sikat gigi, hanya sekali atau tidak sama sekali, mulai dari sekarang prinsip dan pola hidup diganti atau diubah seperti yang direkomendasikan oleh dokter kita tadi. Nah, Dok, untuk yang mau konsultasi bisa datang kemana, Dok? Kalau mau konsultasi sih bisa datang ke alamat praktek saya di Jalan Utama nomor 77/103A Medan. Nama kliniknya Praktek Bersama Ramsiden Klinik. Ramsiden Klinik itu saya bersama ada dokter gigi satu lagi juga join, bisa silakan datang ke tempat praktek saya. Mungkin itu saja yang bisa kita ambil pesan dan tips dari dokter gigi. Untuk ada kesalahan ucapan saya atau ucapan dokter, kami mohon maaf. Bila kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakai senyum.